dengan nama Wali Songo, melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat. Ya, salah satunya melalui agama yang sudah ada di Nusantara. Kali ini kita akan membincang masalah Islamisasi pada masa Wali Songo. Kenapa kita membatasi Islamisasi pada masa Wali Songo? Karena Islam pertama kali datang itu jauh sebelum Wali Songo, yaitu menurut catatan utusan dari dinasti Tang yang datang ke kerajaan Kalingga di Jawa tahun 674 Masehi, itu sudah dicatat ada seorang saudagar dari Timur Tengah yang datang di Jawa. Artinya seorang Tasi itu orang-orang Muslim dari Timur Tengah itu sudah datang di Jawa. Tetapi tidak ada satupun bukti yang memberi petunjuk bahwa Islam pernah berkembang setelah itu, ya, terutama di kalangan penduduk pribumi. Sampai ratusan tahun kemudian, itu ternyata Islam tidak dianut secara massal oleh pribumi di Nusantara. Sampai kira-kira Marco Polo itu ketika kembali ke Italia dari Cina lewat laut, singgah di Pelabuhan Perlak. Dia mencatat di Pelabuhan Perlak menemukan komunitas masyarakat Cina, semuanya Muslim. Ya, penduduk pribumi di Perlak, menurut catatan Marco Polo, masih belum Muslim. Ya, mereka masih memuja pohon-pohon, batu-batu, dan ibadah di gua-gua. Sampai 100 tahun kemudian, tahun 1405, itu rombongan dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho datang ke Jawa. Ya, Laksamana Cheng Ho menemukan di kota Tuban ternyata ada komunitas Cina, semuanya Muslim. Ya, di kota Pelabuhan Gresik dan Surabaya juga ditemukan ada komunitas Cina, semuanya Muslim. Masing-masing ada 1000 keluarga Muslim di Gresik dan di Surabaya. Cheng Ho bolak-balik ke Nusantara itu 7 kali. Terakhir tahun 1433. Ya, karena sudah tua, Laksamana Cheng Ho mengajak seorang juru tulis namanya Mahwan. Mahwan ini yang kemudian mencatat bahwa tahun 1433 itu kota-kota di pantai utara Jawa itu dihuni 3 golongan penduduk. Yang pertama, orang-orang Cina, seluruhnya Muslim. Yang kedua, orang-orang dari Barat, orang Persia dan orang Arab. Mereka juga Muslim. Dan yang ketiga, penduduk pribumi. Ya. Dikatakan oleh Mahwan pribumi belum memeluk agama Islam. Mereka masih memuja pohon-pohon, batu-batu, dan ibadah di gua-gua. Ya, itu menunjukkan rentangan waktu yang lama, hampir 800 tahun Islam tidak bisa diserap di Nusantara oleh pribumi. Ya, nah ini yang kemudian menandai kenapa Islam sampai begitu lama tidak bisa diterima oleh masyarakat pribumi. Kalau kita lakukan kajian sejarah, ada beberapa faktor yang menjadikan kenapa Islam tertolak. Yang pertama, itu bangsa di Nusantara itu sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi. Ya. Kita ambil contoh, awal abad Masehi, orang-orang di Indonesia sudah mengenal kalender, menciptakan kalender. Ada 3 jenis kalender. Yang pertama, kalender Surya Skala.
kalender yang berdasarkan garis edar matahari. Yang kedua, Chandra Sengkala, kalender yang berdasar garis edar rembulan. Dan yang ketiga, Pranata Mangsa, kalender berdasarkan siklus musim. Itu artinya bangsa yang majulah, ya, yang mampu menciptakan kalender. Kemudian kita lihat catatan-catatan kuno. Seorang petugas bea cukai di pelabuhan di Shanghai, namanya Wan Shen, itu mencatat abad ketiga Masehi atau tahun 280 Masehi ukurannya. Ya, itu kapal-kapal kulun dari selatan, kapalnya orang Jawa, itu ukurannya 3 kali ukuran kapal Cina terbesar. Jadi kalau kapal Cina terbesar ukurannya 20 meter, maka kapal-kapal kulun dari selatan panjangnya sampai 70 meter. Bisa dimuati 700 orang dan 10.000 kintal barang. Nah, itu sangat besar untuk ukuran abad-abad itu. Jadi di Nusantara ini bangsanya sudah maju. Dan itu ketika ditawari Islam, ya sikapnya hampir mirip ketika utusan Rasulullah datang menghadap Isra Persia. Ya, orang Persia merasa tersinggung karena apa? Diajak untuk mengikuti bangsa yang mereka anggap orang padang pasir, nggak punya peradaban. Ya, akhirnya marah itu kan. Orang Indonesia juga sama seperti itu. Ya, tetapi penolakannya tidak seperti Persia. Ya, cuman diam tapi tidak diikuti. Itu sampai masa Wali Songo. Ya, baru itulah Wali Songo masuk ke Nusantara ini, melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural, ya, termasuk menggunakan agama yang sudah ada di sini untuk dakwah Islam. Ya. Jadi di situ kita melihat, oh ternyata Islam baru berkembang masa Wali Songo, sebelum itu tidak. Ya. Selain itu apa? Struktur masyarakat yang ada di Indonesia dengan peraturan tentang kewarganegaraan itu juga tidak memungkinkan Islam bisa berkembang. Ya, kenapa? Di dalam masyarakat Nusantara itu terjadi 7 lapisan golongan. Ya. Itu berbagai etnis yang ada di Nusantara hampir sama. Jadi golongan pertama itu adalah golongan Brahmana, yaitu golongan orang-orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi. Orang-orang pertapa yang hidup di padepokan, hidup di pertapaan, hidup di gua-gua di tengah hutan, yang sama sekali tidak memiliki kekayaan duniawi. Ya, para Brahmana inilah yang dianggap orang suci, yang punya kewenangan untuk mengajarkan agama kepada masyarakat. Yang kedua, golongan Ksatria. Golongan Ksatria ini adalah golongan masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Kenapa? Karena mereka adalah abdi negara. Jadi sebabnya mereka diberikan fasilitas-fasilitas kehidupan oleh negara. Mereka lah yang mengurus negara, tapi tidak memiliki hak untuk menjadi orang kaya secara pribadi. Ya, jadi itu sebabnya tidak ada istilah korupsi zaman kerajaan kuno. Kenapa? Ya karena memang tidak boleh untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga, lapisan lebih bawah lagi, itu golongan Waisya. Waisya ini adalah golongan petani. Orang yang punya tugas menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan manusia. Tetapi derajatnya lebih rendah stratanya. Kenapa? Karena dia sudah punya rumah, dia sudah punya ternak, punya sawah. Dan itu yang menyebabkan kedudukannya rendah. Di bawah golongan Waisya, itu ada golongan Sudra. Siapa itu golongan Sudra? Ya, itu sampai ditegaskan di dalam kitab Salukantara. Yang disebut golongan Sudra adalah para saudagar yang kaya raya.
adalah para renareni atau rentenir. Ya. Kemudian orang yang meminjamkan perhiasan emas, pakaian dan seterusnya, orang yang memiliki kekayaan lebih, itu golongan Sudra. Ya. Nah, di sini ya, saudagar-saudagar Islam yang datang ke sini terhambat oleh aturan itu. Kenapa? Golongan Sudra tidak boleh bicara soal agama. Mereka adalah pedagang, mereka. Jadi Islam tidak bisa didakwakan oleh saudagar yang notabene adalah golongan Sudra. Ya. Di bawah golongan Sudra masih ada golongan Candala. Di mana golongan Candala ini adalah golongan orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Pertama-tama pemburu. Ya. Pemburu itu hidup karena dia membunuh makhluk lain. Berburu binatang untuk dijual dan seterusnya. Yang kedua tukang jagal. Itu adalah golongan Candala. Ketiga nelayan. Nelayan itu hidup dari ya membunuh ratusan ikan. Karena itu masuk golongan Candala. Jadi sampai orang-orang yang ibaratnya tugasnya itu sebagai pejabat negara, Al-Gojo yang membunuh orang yang dijatuhi hukuman mati, itu juga masuk golongan Candala. Nah, di bawah golongan Candala ya, itu ada golongan keenam di bawah, yaitu golongan Mleca atau Kilalan ya, orang yang rendah. Siapa golongan Mleca atau Kilalan? Yaitu semua orang asing yang tinggal di wilayah Nusantara. Jadi orang asing kedudukannya sangat rendah. Ya, kita tahu Islam kan dari luar. Nah, itu orang-orang yang berasal dari luar ini ketika dakwah di sini ya dianggap golongan Kilalan, golongan Mleca, orang yang rendah. Itu artinya ucapannya, gerak-geriknya apapun gak akan dihiraukan oleh masyarakat. Di situ. Itu lapisan keenam. Lapisan ketujuh yang paling bawah golongan Tuca, yaitu golongan kriminal, golongan orang-orang yang merugikan masyarakat, itu golongan. Jadi itu salah satu kenapa Islam tidak bisa berkembang, karena aturan kewarganegaraan yang berlaku pada masa zaman kuno. Nah, disitulah kemudian datang Wali Songo, ya, di mana Sunan Ampel ini sebenarnya masih keturunan Ratu Tapasi, ya, di mana Ratu Tapasi ini adalah adik kandungnya Raja Kertanegara yang dikawinkan dengan Raja Campa Jaya Simawarman ketiga. Itulah melahirkan putra-putra keturunan, salah satunya cucu buyutnya itu Raden Rahmat yang kita kenal dengan nama Sunan Ampel, dan Raden Ali Murtado yang kita kenal dengan nama Sunan Gresik. Beliau itulah yang kemudian datang ke Mojopahit dan menunjukkan bukti-bukti sebagai keturunan Ratu Tapasi dari Singosari, sehingga Raden Rahmat dan Raden Ali Murtado diakui sebagai keluarga kerajaan Mojopahit, dan kemudian diberikan gelar Raden dan seterusnya, dan kemudian diangkat Raden Ali Murtado diangkat menjadi Raja Pandita, ya, yaitu hakim tinggi yang merangkap menteri agama untuk umat beragama Islam. Dan Sunan Ampel, Raden Rahmat, dijadikan imam di Surabaya. Dari situlah kemudian beliau berdua ini menikah dan kemudian membuka pesantren, mengajar dan seterusnya. Putra-putra, menantu, ya, keluarga, santri-santrinya, itulah yang kelak kita